Sebelum kita masuk pada pengertian manajemen khusus, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah kegiatan yang mengandung kerjasama, berjalan secara proses, memiliki kerangka sistem untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan yang difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkelainan. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian manajemen pendidikan khusus. Pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan semua anak tanpa membedakan suku, ras, status sosial, ekonomi, kondisi fisik, mental, dan lain-lain. Manajemen pendidikan inklusi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pengawasan, usaha dan anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada sekolah inklusi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang peristilahan dalam manajemen pendidikan khusus. Yang pertama yaitu aktivasi desain. Aktivasi desain ini adalah terjadinya penemuan, pengembangan, dan analisis masalah. Yang kedua yaitu aktivitas inteligensi. Aktivitas inteligensi ini adalah penelusuran kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu kolegialitas, yaitu terlibatnya semua pihak pada keputusan yang telah diambil dan kemudian membentuk sebuah tim yang bersifat kolegial. Yang keempat yaitu kekuasaan referensi. Kekuasaan referensi ini adalah kekuasaan yang bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang pemimpin. Yang kelima yaitu kekuasaan legitimasi, yaitu kekuasaan yang didasarkan persepsi bawahan bahwa pemimpin punya hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang peristilahan manajemen pendidikan khusus yang akan dimulai dari yang ke-6. Yang ke-6 adalah keterampilan konseptual, yaitu keahlian manajer untuk melihat secara holistik antara bagian yang saling bergantung, mendapatkan, menganalisis, dan menginterpretasikan seluruh informasi yang diterima dari bermacam-macam sumber. Yang ketujuh yaitu kemampuan analitis, yaitu kemampuan untuk menilai tingkat pengalaman dan motivasi bawahan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, perencanaan meso, yaitu bentuk kebijaksanaan yang dijabarkan ke dalam skala kecil dan bersifat operasional. Yang kesembilan yaitu departemenisasi, yaitu proses konversasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Yang ke-10 yaitu pelimpahan otoritas. Setiap posisi tertentu dalam organisasi baru memiliki arti setelah dilekati dengan otoritas organisasi. Otoritas organisasi artinya kekuasaan atau hak untuk memberikan perintah, untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Yang ke-11 yaitu pendekatan pembelajaran. Titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan kecakupan teoritis tertentu. Baiklah, saya pemateri terakhir akan melanjutkan mengenai peristilahan dalam manajemen pendidikan khusus. Lanjut ke poin 12 yaitu strategi pembelajaran, di mana kegiatan pembelajarannya dilakukan atau dikerjakan oleh siswa maupun guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Poin yang ke-13 yaitu metode pembelajaran, di mana cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan juga praktis. Poin yang ke-14 yaitu teknik pembelajaran.
teknik pembelajaran ini dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode metode secara spesifik. Yang ke 15 yang ke-15 itu taktik pembelajaran, yaitu gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individu. Yang ke-16 itu model pembelajaran, yaitu bentuk pembelajarannya yang tergambarkan dari awal hingga akhir itu disajikan oleh guru yang dilakukan secara khas. Yang terakhir itu desain pembelajaran, yaitu nomor 17. Desain pembelajaran ini menunjukkan cara-cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkannya strategi pembelajaran tertentu. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator.